Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mumtaz Azki Hakim dengan NIM 4112212125 dengan rekan saya Antoni Salim dengan NIM 4112212111. Di sini kami akan mempresentasikan atau mendemonstrasikan hasil dari tugas besar mata kuliah kecerdasan buatan yang diampu oleh Ibu Dea. Adapun judul yang kami angkat untuk sistem pakar ini adalah sistem pakar diagnosa penyakit pada anak menggunakan metode forward chaining. Pada pembahasan pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai detail program. Di halaman utama terdapat halaman yang digunakan oleh pasien untuk melakukan diagnosa terhadap penyakit yang dialaminya. Sebelum melakukan diagnosa penyakit, pasien diminta untuk menginputkan data email dan nama. Setelah itu, pasien akan diminta untuk menginputkan gejala yang dia rasakan. Apabila pasien sudah menginputkan, pasien bisa mengklik button diagnosa untuk mengetahui hasilnya. Apabila gejala yang diinputkan oleh user telah sesuai dengan fakta-fakta yang telah diatur di dalam sistem, maka sistem akan menampilkan kemungkinan penyakit yang dialami oleh pasien. Pasien juga dapat melihat data-data gejala yang diinputkan olehnya. Kemudian pasien juga bisa melakukan cetak terhadap hasil yang diterima olehnya. Oke, selanjutnya kita coba jika pasien tidak menginputkan gejalanya sesuai dengan sistem yang kita buat. Kita isi nama dan emailnya dulu. Nah, misalkan ini kita pilih-pilih yang ngacak aja ya. Kita pilih dulu. Terus itu kita pencet diagnosa. Nah, di sini penyakit yang keluar itu tidak ada dengan gejala-gejala yang tadi diinputkan pasien, sehingga masih menjadi sebuah kekurangan bagi sistem kami. Selanjutnya, kita masuk ke halaman admin. Di sini admin bisa mengelola data gejala
dan data penyakit. Ketika admin ingin melakukan penambahan data gejala, kode gejala akan otomatis terinput berdasarkan data yang terbesar. Sama halnya dengan data penyakit, admin bisa melakukan create, update, dan delete. Kemudian terkait pembahasan mengenai penyimpanan data, di sini kami menggunakan MySQL sebagai database-nya. Ada banyak table yang kami gunakan. Yang pertama table users, table rules untuk menyimpan data gejala yang berelasi dengan penyakit, table indications yang mana ini merupakan table untuk menyimpan data gejala, kemudian table disease untuk menyimpan data penyakit, table diagnosa result untuk menyimpan data-data hasil diagnosa. Untuk penanganan error di halaman admin, apabila data kode gejala telah tersedia, maka respon yang diberikan oleh sistem adalah kode gejala telah digunakan. Namun, apabila terdapat field atau inputan yang belum diisi, maka sistem akan memberitahu dengan label peringatan. Kemudian selanjutnya untuk pemeliharaan yang kami lakukan itu adalah terkait masalah di bagian kode gejala. Seharusnya kode gejala menampilkan yang terbaru. Oke, selanjutnya untuk kekurangannya, program yang kami buat ini, sistem pakar yang kami buat ini, yang pertama itu metode forward chaining itu masih belum akurat, karena metode forward chaining itu mengikuti rules yang kami buat, sehingga tidak bisa memaksimalkan pencarian penyakit yang tepat. Lalu yang kedua itu data yang ada pada program kami itu masih belum lengkap, jadi penyakitnya itu masih dikit. Lalu untuk yang ketiga, program kami belum bisa memberikan solusi kepada penyakit yang terjangkit. Lalu kesimpulannya itu, sistem pakar yang kami buat itu berfokus pada diagnosis penyakit untuk anak dengan menggunakan metode forward chaining. Sistem ini bekerja dengan menganalisis gejala yang dialami anak dan kemudian menyusun inferensi berdasarkan aturan-aturan yang ada dalam pengetahuan. Dengan memulai dari gejala yang terdeteksi, sistem secara bertahap menghubungkannya dengan kondisi yang lebih spesifik hingga akhirnya menghasilkan diagnosis penyakit yang paling sesuai. Ini memungkinkan sistem untuk mencari solusi secara otomatis dan dinamis, memberikan rekomendasi yang cepat dan akurat kepada tenaga medis atau orang tua untuk penanganan lebih lanjut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.